Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan memberitakan kabar-kabar tentang sepak bola Indonesia. Hari ini pada pukul tepatnya 13:20 John Herdman telah tiba di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Pelatih Indonesia asal Inggris ini didampingi anak dan istrinya, ya. Kemudian juga John Herdman hanya membawa satu orang asisten pelatih asal Inggris. Jadi nanti kelebihannya akan memakai para asisten pelatih yang ada di Indonesia. Cukup menarik memang dengan apa yang sudah terjadi dalam pemilihan pelatih PSSI. Apakah nanti John Herdman itu benar-benar akan bisa membawa timnas Indonesia menuju masa depan timnas yang cerah. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah melakukan like dan subscribe. Jangan lupa untuk memberikan juga kritikan dan saran pada channel ini. Kemudian kritikan dan saran juga pada PSSI dan juga Erick Thohir. Dan bagikan konten ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita bahas kedatangan John Herdman. Seperti yang udah kita utarakan, beliau ini akan datang pada tanggal 11. Namun pada hari ini tanggal 10 itu ya tadi siang lah ya, 13:20 tiba di Jakarta dan didampingi oleh istri serta anaknya. Karena juga tadi memang tetangga saya ada yang meninggal, jadi saya nggak bisa merunut ataupun mencari informasi tentang John Herdman karena kita tadi takziah. Jadi ini cukup buat saya sih kaget juga ketika sampai rumah hampir maghrib tadi membaca berita bahwasanya CNN dan juga Kompas melaporkan John Herdman telah tiba di Indonesia tadi siang. Ini tentu saja awal yang cukup bagus karena dengan kedatangan John Herdman yang udah dinantikan, ya, nggak hanya pewarta, kemudian nggak hanya konten kreator di sepak bola, nggak hanya juga para supporter dan juga masyarakat Indonesia, karena kita juga mengharapkan John Herdman itu harus percaya diri bisa membawa timnas Indonesia itu melesat ke depan. Ya, karena ya setelah kehancuran timnas Indonesia udah kita lupakan aja. Para supporter, para timnas kita lupakan hal-hal yang terkait dengan timnas pada masa yang lalu. Ya, masih menyoal PSSI, Erick Thohir, udah kita lupakan. Karena ini adalah masa depan. Kalau sepak bola kita masih terombang-ambing pada nama-nama pelatih Sintayong, Patrick Kluivert, Luis Milla, nggak bisa habis, ya. Buat rekan-rekan semuanya, kita lupakan itu ya. Itu masa lalu timnas Indonesia. Oke, buat semuanya pelatih kita ucapkan terima kasih, ya. Baik itu Sintayong, Patrick Kluivert, ya. Meskipun nama terakhir itu ya kadang buat kita greget juga ya. Namun harus kita berikan ucapan terima kasih buat mereka semuanya dan kita lupakan udah. Kita tatap masa depan timnas Indonesia ke depan, baik U23 kemudian timnas senior itu dengan harapan pada di pundak John Herdman. Ini cukup berat, namun dengan prestasi yang udah dilakukan John Herdman, jadi pada timnas Kanada nggak ada bintang. Kalau di timnas Indonesia mah banyak bintangnya ya, di Lille, Kelvin Verdong. Di Borussia Mönchengladbach ada Kevin Dix, di Cremonese ada Emil Audero, di Sassuolo ada Jay Itzes, ada Dean James di Go Ahead Eagles yang kabarnya Januari ini akan pindah ke Ajax. Jadi kita nggak ada masalah dengan pemain-pemain diaspora, cuman memang usianya ini mereka sudah di prime-nya pemain. Ada 28, 29, ini prime-nya pemain. Kalau hingga 2030 apakah mereka masih bisa bermain untuk Piala Dunia?
ya kita nggak tahu ya, karena semuanya tergantung bagaimana mereka menjaga fisik. Itu yang terpentingnya J.H. dan kawan-kawan itu. Kalau J.H. masih aman aja ya, karena masih 25. Jadi masih di kisaran 29-30, masih aman kalau J.H. Tapi kalau yang saya ucapkan tadi tentang Kevin Dix, Calvin Verdong, itu agak ragu-ragu saya. Ya, kalau kiper mah biasa ya, masih oke lah. Emil Audero masih oke di usia nanti 33-32 masih oke di 2030. Maka saya ingin bagaimana ya supporter itu ya, supporter keinginannya adalah bagaimana nanti John Herdman ini membuat ataupun menciptakan bintang-bintang baru. Baik itu yang diaspora, baik itu yang ada di lokal, itu harus benar-benar dibibit dari anak-anak muda. Dari di bawah usia U23 saat ini kita ada Coach Nova Arianto yang membantu, jelas U20 itu akan membantu levelnya naik ke U23. Setelah apa yang sudah terjadi dengan U17 kemudian lewat Coach Nova, ini banyak yang memberikan sorotan positif pada Coach Nova, karena dia akan nanti setelah itu akan dinaikkan ke U23 dan dibawa langsung oleh Coach Herdman, John Herdman. Nah, pada nantinya kalau ini konsisten ya, timnas Indonesia itu konsisten, jadi saya rasa kok kita nggak terlalu khawatir dengan apa yang sudah dilakukan PSSI, terutama pada pembinaan di anak-anak muda. Itu yang kadang membuat saya miris juga. Ini pembibitan anak muda gimana nih? Gimana nasib timnas besok ya? 5 hingga 10 tahun yang akan datang itu bagaimana? Karena melihat U23 Vietnam di Piala Asia U23 itu bagus. Mereka kalahkan Kyrgyzstan, mereka kalahkan Jordania. Itu memang unpredictable, tapi Vietnam sudah memulai jauh-jauh hari dan saya memang dukung ya federasi-federasi yang memulai langkahnya lebih unggul. Jadi jauh di jangkauan kita semua. Ternyata Vietnam sudah melakukan perbaikan di sisi usia muda. Apa yang harus ditiru? Kita nggak lolos Piala Asia U23 di bawah pelatih Belanda. Dan ya ini adalah absen ya. Setelah kemarin kita di bawah Sintayong bisa masuk di semifinal. Namun itulah masa lalu, nggak perlu kita sesalkan. Apapun yang terjadi ya, kita harus dukung John Herdman dan Coach Nova, karena John Herdman nanti akan memegang di senior U23, di bawahnya ada Coach Nova Arianto. Jadi dua orang pelatih ini akan menjadi senjata andalan penting buat timnas ke depan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan, informasi yang saya mohon maaf karena tetangga saya ada yang meninggal tadi, jadi saya nggak terlalu aktif di mencari berita-berita yang terkini ya. Ternyata tadi siang itu John Herdman udah datang di Jakarta, dan selamat datanglah buat Coach John Herdman. Saya sebagai supporter timnas Indonesia yang sebelumnya saya memang agak meragukan ada, namun dengan ketiadaan dana yang dimiliki PSSI, mau gak mau memang kita harus menerima John Herdman, dan dia sudah berkorban mau tinggal di Indonesia. That's good idea buat seorang coach. Dari itulah saya memulai untuk kita harus dukung John Herdman. Itu yang bisa saya sampaikan buat Anda semua. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe ya untuk channel ini. Jangan lupa juga bagikan sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, saya J. Lucius dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.